Ya, baik teman-teman. Nanti saya Tema. Pater pamit, mungkin saya di bagian Mariologinya saja. Setelah Pater Cafe menjelaskan dasar biblisnya, mungkin kemudian saya lihat dalam perkembangan Mariologinya seperti apa. Gelar Maria Ratu Surga ini kemudian dikaitkan dengan tradisi suci dan kemudian digarisbawahi kembali oleh magisterium gereja sampai dengan praktik devosional hari ini seperti apa begitu ya. Itu bagian mungkin setelah dasar biblis dulu dari Pater Cafe, karena Mariologi tidak pernah lari dari dasar biblis. Begitu. Baik, teman-teman, karena kita berbicara tentang Maria dan satu-satunya Maria kita yang ada di sini adalah Friska Ginting. Supaya Maria itu bergaung, sungguh hadir, kita minta Maria Ginting doakan kita bersama sebagai doa pembukaan. Cukup kita semua doa Salam Maria 3 kali mungkin cukup sebagai pembukaan kita malam hari ini. Baik. Ya Friska. Karena Friska sendiri yang Maria di sini, Salam Maria 3 kali. Kita doa bersama. Oke, baik. Baik, kita mulai ya, Romo dan juga teman-teman, kakak-kakak. Kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih. Baik. Karena tema kita tentang Maria, kita buka dengan Salam Maria. Yang Protestan di bawah jempol semua. Yang Katolik diam-diam, Protestan kasih jempol saja ya. Baik, sekali lagi teman-teman, tema malam hari ini, narasumber pertama kita adalah Cafe SVD. Beliau ini adalah misionaris SVD yang saat ini berada di Kolombia. Dan juga nanti Pastor Marcel akan memberikan juga beberapa pokok pikiran tentang tema kita ini. Bukti biblis Maria Ratu Surga yang ditolak oleh Protestantisme. Ternyata Maria Ratu Surga ada juga di dalam kitab suci, tetapi tidak diimani oleh Protestantisme sebagai Ratu Surga. Teman-teman, mari kita sambut Pater Cafe SVD. Silakan Pater, Protestan jempol ya, gas. Ada lagu bagus waktu masih kecil tuh Marcel. Gimana? Ratu surga yang mulia, Bunda berbelas kasih. Lanjut bagaimana setelah itu? Kau dalam surga. coba pakai siapa nyanyi? Woi, saya sudah lupa. Kamu sabuk-sabuk kita tembus. Pater Jerry dia hafal. Pater Jerry yang hebat nyanyi, Pater Jerry yang. Tidak, ini Tapaleuk, ini teman kelas saya. Dia bukan ini Tapaleuk yang. Tapaleuk ada kah? Tidak, ini Tapaleuk, ini Romo yang Tapaleuk dibawa. JB. Beda. Kalau Tapaleuk JB itu Romo. Itu Romo Jerry. Ini Romo Jerry. Ini ada yang panas, serius simbolon ya. Tapaleuk yang Romo atau Tapaleuk yang teman kelas saya? Tidak, yang ini yang Romo Ini Tapaleuk yang Romo Jerry.
silakan videoan kita menyanyikan lagu Ratu Surga. Ratu Surga. Satu. Pater Jerry. 1, 2, 3. Ratu surga yang mulia, Bunda berbelas kasih. Na na na. Aku berlindung dalam surga dan Dan duka kau piara Bunda Santo Yosef. Iya, nanti baru kita habis. Itu lagu itu bagus, teman-teman. Kalimantan siap. Oke, Ratu surga. Silahkan Pater, presentasi ini ruang kosong ini Friska, jangan lupa. Nanti ada Protestan yang mau ini bertanya, dinaikkan saja. Ruang kosong ini untuk Protestan. Baik, Romo. Ya, silahkan Pater. Bukti biblis ya Pater, buktikan secara biblis bahwa Maria itu Ratu Surga tertulis dalam kitab suci. Selesai. Oke, penting sekali ya teman-teman untuk memahami itu. Sebelum masuk ke situ kita masuk dulu, Yesus ke surga untuk apa? Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Dia pergi ke surga untuk apa? Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Baca yang ayat 3-nya kembali. Supaya. Ya, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu janji Yesus kepada siapa? Kepada semua orang. Kayak pamit, janji Yesus untuk siapa? Semua orang. Bagi Protestan kecuali Maria. Baca kembali ayat itu supaya kita mengerti benar-benar. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya bisa untuk semua orang, kecuali untuk ibunya sendiri tidak. Protestan bisa masuk dan duduk makan bersama dengan Yesus, kecuali ibunya. Yesus siapkan tempat di surga dan datang kembali, supaya di mana aku berada, di situ juga kamu berada, kecuali ibunya. Ironi dalam kehidupan. Ada anak yang mana yang tidak mau supaya ibunya ada dengan dia? Itu anak durhaka. Yesus pergi siapkan tempat di surga untuk semua orang, kecuali untuk dia mama. Kita mulai dari refleksi itu, mulai bertanya, Yesus kau terlalu sekali. Bagi Protestan, kau siapkan tempat untuk semua orang, di mana engkau berada, di situ juga kamu berada, kecuali kau mama. Kasihan. Sedangkan di peristiwa salib, betapa cintanya kepada mamanya supaya jangan sendiri, dia serahkan kepada murid yang terkasih. Kita mulai dari situ, mulai lalu bertanya. Mariologi itu penting sekali dalam pengertian ini. Makanya kita akan melihat Mariologi dari sudut Kristologi. Yesus pergi siapkan tempat di surga untuk semua orang, tetapi bagi Protestan kecuali untuk dia mama.
supaya di mana aku berada, kamu juga berada, kecuali Maria. Tidak boleh ada di sana. Saya pikir ini anak yang paling kurang ajar. Saya tidak pernah paksakan Maria harus di sana. Kita lihat di sini, Yesus janji bahwa dia pergi siapkan tempat untuk semua orang, tapi bagi Protestan kecuali Maria. Di mana aku berada, kamu juga berada, kecuali Maria. Tidak boleh ada dengan dia anak. Kan jadi lucu yang pertama di situ. Dalam sudut pandang general tentang tempat di mana Yesus siapkan itu. Yang kedua, kita mulai memahami bagaimana Ratu Surga itu dengan sedikit membedah dalam sudut pandang apa Wahyu 12 ayat 1. Wahyu 12 ayat 1, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Dan Tahan dulu. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Ini poin yang harus kita ambil. Kita buat pembanding, Frisa kotahan di sana. Pio engkau lari ke Kisah 9 ayat 3. Kisah Supaya 9 atau naikkan ide saya supaya lebih cepat. Kisah 9 ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Cahaya mengelilingi Saulus, dia. Oke. Siapakah dia ini? Kita lanjut dulu. Paulus. Siapakah cahaya yang mengelilingi dia ini? Lanjut, Romo. Hmm? Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lanjut, Romo. Cukup sampai situ. Tapi belum tahu siapakah dia. Lanjut. Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Oke, artinya cahaya yang mengelubungi Paulus itu siapa? Yesus. Akulah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Chris, Yohanes 8 ayat 12. Hindari teriak-teriak nama di sini, Freeze, karena ini mau direkam jadi nanti kelihatan nggak enak untuk posting, oke? Ya. Yesus berkata lagi kepada mereka, akulah terang dunia. Siapa yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Oke, siapa terang itu? Yesus. Yang menyelubungi Paulus siapa? Yesus. Sekarang kita kembali ke Wahyu. Apa yang menyelubungi perempuan itu? seorang perempuan berselubungkan matahari. Tahan dulu. Siapakah matahari itu? Penting sekali. Maleaki 4 ayat 2. Maleaki 4 ayat 2. Maleaki 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Siapa yang menyelubungi Maria? Maaf, Maria belum tahu itu Maria atau tidak. Siapa yang menyelubungi perempuan itu? Matahari.
dan siapakah matahari dalam Maleaki tadi? Yesus sebagai nubuatan nanti dia omong dalam pengertian ini. Karena itu pertanyaan saya, seperti Paulus diselubungi Yesus oleh cahayanya sendiri, sekarang siapa yang berada di dalam matahari itu? Siapa yang berada di dalam Tuhan? Waduh, gagal semua nih. Barusan ayat tadi itu. Maria diselimuti matahari dan matahari itu Yesus. Berarti siapa yang ada di dalam Yesus? Maria, Romo. Dan semua yang ada di dalam Tuhan berdosa atau tidak berdosa. 1 Yohanes 3 ayat 5 dan 6. Yohanes 3 ayat 5 dan 6. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya, supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Tetapi setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Setiap orang yang berada di dalam Tuhan tidak berdosa lagi. Baca kembali Wahyu 12 ayat 1. Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan Tahan bulan. dulu. Jangan. Dengan bulan di bawah jangan dulu sentuh. Matahari tadi siapa? Yesus, Romo. Artinya Maria berada di dalam, Yesus. dan menurut 1 Yohanes, penulis yang sama. Setiap orang yang berada di dalam Tuhan tidak Tidak berdosa. Tidak berdosa lagi. Kata lagi itu penting. Tidak berdosa lagi. Sekarang bukan hanya ada di dalam Yesus, tetapi perempuan ini punya apa di kepala? Dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini Rio Simbolon ini pasti herdernya Edis ya. Sudah dinaikin tapi nggak di-accept, Romo. Sudah dijambak, tidak di-accept. Tidak apa, yang penting dia dengar untuk belajar juga tidak apa. Oke. Fokus saja, tidak usah. Dengan sebuah mahkota dan sebuah mahkota di atas kepalanya dengan 12 bintang. Seorang wanita yang pakai mahkota di kepalanya akan dipanggil Ratu. Kecuali Protestan. Setiap perempuan yang punya mahkota di kepalanya di dalam sistem struktur kerajaan, dia akan dipanggil Ratu. Ratu. Tapi kita belum tahu. Kita belum tahu. Makanya kita lihat dari sudut pandang kristologi tentang ratu itu. Kita belum tahu di sini. 12 mahkota, 12 bintang di mahkota itu, perempuan itu punya mahkota. Maka dengan sendirinya dia adalah seorang ratu. Tetapi ketika kita mengatakan dia seorang ratu, karena anaknya seorang raja. Sekarang kita harus membuktikan posisi sang ratu dengan mahkota itu dari sudut pandang anaknya. Maka itu kita lihat Mariologi malam ini sebagai ratu, tapi dari sudut pandang kristologi. Maka baca ayat 5. Perempuan itu melahirkan seorang raja atau tidak? Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya.
Yang dilahirkan wanita itu siapa? Menguasai dunia loh. Dengan gada besi dalam pengertian sebagai raja. Dan dibawa untuk pembuktian bahwa dia benar-benar raja, dia dibawa kemana? Kepada Allah dan ke tahtanya. Ke tahtanya. Kalau begitu, perempuan ini melahirkan seorang Raja. belum tahu namanya siapa. Kita harus buktikan bahwa perempuan ini benar-benar melahirkan seorang raja. Lukas 1 ayat 31. 32, 33. Apakah perempuan ini melahirkan seorang raja atau tidak? Lukas 1 ayat 31. 32, 33. Oh, 32. Tolong type di bawah teman-teman yang Katolik. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya. Baca ulang karena bunyi barang buruk ini nih. Baik, Romo. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia, lanjut Romo. Dan ia akan 33. menjadi Makanya kalau raja. saya sebut ayat 32, 33 jangan dulu tanya, langsung baca kalau saya diam. Baik, Romo. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Tapi di situ belum tahu nama dari perawan yang melahirkan itu. Ayat 28, supaya kita mengerti nama perawan itu siapa. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Lanjut. Friska, kalau saya diam itu tolong jangan dulu berhenti. Itu menjadi persoalan. Iya, Romo. Karena ayat berikutnya. Nanti Romo suruh ini toh. Ya, oke. Tidak, kalau saya, Maria, kalau saya belum potong itu artinya baca terus. Mau ayat berikutnya, baik, tapi supaya jangan jeda terlalu lama. baik. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Friska, engkau sudah lanjut ke 29. Tadi saya butuh nama perawan itu dulu. Ayat Tadi 26. sudah selesai ayat 28 sudah selesai, Romo. Nama perawan itu, ayat 26 Iya. dulu. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Lanjut. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Tahan dulu. 26, nama perawan itu Maria sudah dibaca atau belum? Ayat 26 ini, Romo. Makanya Dalam saya minta ayat 20, makanya saya bilang minta ayat 26 dari Friska. Oh, oke, Romo. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nama perawan itu Maria. Perawan ini melahirkan seorang raja dan kerajaannya tidak berkesudahan. Perempuan ini melahirkan seorang raja di Wahyu 12 ayat ke-5. Dan perempuan ini di ayat 1 punya mahkota. Sekarang kita sudah lihat titik temu bahwa perempuan ini namanya Maria. Kita lihat waktu kelahiran Yesus, Matius 2 ayat 11. 3 raja itu mempersembahkan apa? Matius 2 ayat 11.
Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka Oke, pun tahan dulu di situ. Ketika mereka masuk, mereka menemukan anak itu yang adalah raja bersama dengan ibu di sampingnya. Dan mereka sujud menyembah dia, sementara wanita ini ada di sampingnya. Dan mereka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. emas, dia sebagai raja. Mur, menubuatkan kematiannya. Dan apa satunya? Dupa, Kemenyan. dalam kemuliaannya sebagai Tuhan. Berarti di situ, yang di hadapan mereka, dan perempuan itu ibunya ada di samping sang raja, dan tiga raja itu sujud menyembah dan mempersembahkan emas karena dia adalah raja. Mur, nubuatkan kematiannya. Dan apa yang terakhir? Kemenyan, karena digunakan dalam ibadah kepada Allah. Dia Allah. Tetapi ibunya ada di samping. Di bawah kaki salib Yesus. Siapa ada di sana? Indri, inilah raja orang Yahudi. Dan siapa yang berada di bawah kaki salib Yesus? Sekarang kita mulai. Kalau begitu dia punya tempat di mana? Gampang sekali, dia punya tempat di mana? Gampang. Pembuktian mana? Kita harus tahu dulu tempat seorang ratu itu ada di mana. Ini penting sekali, tempat seorang ratu ada di mana? Istana. Secara biblis, tempat seorang ratu ada di mana? Ini jadi persoalan besar. Oke, Raja. di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 19 kita ambil contoh. Betseba, mamanya Raja Salomon, ada di sebelah mana? Raja-Raja 2 ayat 19. Batsyeba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas tahtanya dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Baca kembali, Protestan tidak pernah dengar tempat seorang ratu ada di mana. Ya. Batsyeba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas tahtanya, dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Duduk di mana? Di sebelah kanan raja. Dengar itu Protestan. Seorang ratu duduk di sebelah mana? Sebelah kanan raja. Mazmur Mesianik. Ratu duduk di mana? Mazmur 45 mulai dari ayat 1. Mazmur 45 ayat 1. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung, dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Tahan dulu. Ini penting sekali. Mazmur ini, puisi ini untuk raja. Maksudnya lebih cepat.
Mazmur ini untuk siapa? Baru dibaca tadi. Menyampaikan sajaku, puisiku untuk Raja Romo. Nanti kita lihat hanya untuk raja atau untuk ratu juga. Ayat 2-nya. Lebih cepat ya teman-teman. Ayat, ya oke. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu. Sebab itu, Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu. Dalam semarakmu itu, majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan, dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Friska, kalau saya diam lanjut. Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Garis bawah di situ. Pio, sandingkan ke Lukas 1 ayat 32-33. Baca kembali ayat itu, Rizka. Dan Pio sandingkan ke Lukas 1 32-33. Kerajaan sampai selama-lamanya atau tidak? Oke, ayat 7. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Di dalam Wahyu 12 ayat 5, anak itu memerintah dengan tongkat besi, dengan gada besi, dan dibawa kepada taktanya. Sekarang kita buktikan bahwa Mazmur Mesianik ini terpenuhi di dalam Maria yang melahirkan anaknya atau tidak. Lukas 1, 32-33. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ayat 7 dibaca lagi, Friska. Aku akan memberikan takhta Daud bapaknya. Ya. Di sini takhta Tuhan diberikan kepadanya sampai kapan? Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Lanjut, Friska. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu, Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu, dan cendana. Dari istana gading, permainan kecapi menyukakan engkau. Titik, selesai dulu. Dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-8, dia omong tentang puisi untuk raja. Tetapi sekarang ayat 9 sampai 17, dia omong untuk ratu. 9 dimulai. Di antara mereka yang disayangi, terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Siapa yang di samping kanan sang raja? Mesuri. Permaisuri. Ratu. Itu Mazmur Mesianik tentang Yesus. Lihat ayat 1 sampai dengan 9, 8 dia omong tentang Yesus sebagai raja. Sekarang ayat 9 selanjutnya dia omong tentang ratu. Baca kembali ayat 9. 10-nya tadi. Ayat Di antara. 10. Iya. Di antara mereka yang disayangi,
terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Sekarang, untuk seluruh putri-putri Allah. Tetapi ratunya ada di mana? Lanjut. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah tuanmu. Sujudlah kepadanya. Tahan dulu. Putri, Tahan dulu. Hai putri, ratu. Sujudlah kepada Tuhan. Katolik tidak pernah membuat Maria sebagai Allah. Karena di sini katakan, Maria sujud kepada siapa? Baca kembali. ya. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah tuanmu. Sujudlah kepadanya. Lanjut sekarang. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian. Orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Lanjut tentang putri itu. Oke. Ratu itu belum selesai. Keindahan belaka putri raja itu di dalam. Pakaiannya berpakankan emas. Dengan pakaian bersulam warna-warna ia dibawa kepada raja. Anak-anak dara mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Di situ dikatakan anak dara. Di situ sebenarnya perawan-perawan mengikutinya. Dan perawan-perawan ini adalah teman-temannya. Artinya dia juga seorang Perawan. perawan. Kalau kita lihat keterjemahan yang sesungguhnya. Maka tergenaplah apa yang dikatakan dalam Yesaya 7:14. Allah sendiri yang akan memberi tanda. Seorang perawan akan mengandung. Bagaimana seorang perawan akan mengandung? Dan seorang perawan akan melahirkan. Bagaimana perawan ini mengandung dan melahirkan seorang anak yang akan diberi nama Emmanuel. Lanjut. Yang butuh yang sampai di bawah nih. Ini penting sekali yang ayat-ayat berikutnya. Ya. Siap, Pio siap Lukas 1 ayat 47. Oke. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Konsentrasi. Ayat terakhir dari bab ini. Konsentrasi. Ya. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun. Sebab itu, bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Lukas 1:47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Lanjut. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Lanjut. Sampai kapan? Ayat 55. Ayat 55. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Friska, ayat terakhir tadi 18. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun. Sebab itu, bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur, puisi untuk sang ratu. Ketika dia mengagungkan raja tanpa melupakan sang ratu. Karena itu Mazmur ini penting sekali.
sangat Mariologi dan sangat Kristologi. Di ayat 1 sampai dengan 9 itu Kristologi, raja sebagai raja, dan di ayat 10 sampai dengan ayat 17, ada yang 18, itu sangat Mariologi. Pujian, puisi untuk sang ratu. Ini penting sekali teman-teman. Kalau begitu bagaimana Maria bisa dapat tempat ini? Itu pertanyaan yang sesungguhnya. Kenapa Maria bisa dapat tempat ini? Karena Allah menyiapkan tempat itu untuk dia. Sebelah kanan, urusannya dia. Terjadi sebuah pertengkaran ketika mamanya Yakobus dan Yohanes meminta tempat sebelah kanan dan kiri Yesus. Kalau engkau datang sebagai raja. Matius 20:20 akan menjelaskan itu. Tapi Yesus bilang, untuk menaruhnya di kanan dan kiri itu bukan urusan saya. Itu tempat yang sudah disiapkan Allah bagi orang yang berkenan kepadanya. Aduh, macet sinyal. Matius 20 ayat 20. Kemudian datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu ia sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau hendaki?" Jawabnya, "Nyatakanlah supaya kedua..." Aduh, terpotong gara-gara bunyi. Apa yang kau hendaki? Ya. Waduh. Jawabnya, "Nyatakanlah supaya kedua anakku ini duduk di dalam kerajaanmu, seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Namun Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum dari cawan yang akan kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu akan diberikan kepada orang-orang yang ditentukan oleh Bapakku." Selesai. Tempat itu sebelah kiri atau sebelah kanan hanya kepada orang-orang yang dipilih, disiapkan oleh Allah. Oleh Allah. Kita sekarang ke Wahyu 12 ayat 6. Perempuan itu pergi kemana? Ke tempat yang disiapkan Allah atau tidak? Wahyu 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Baca kembali karena Protestan tidak baca ayat ini. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Kuatkan pernyataanmu, disiapkan oleh Allah. Kembali. Kok kenapa si Friska mute? Ya Romo, lagi ada berisik. Saya butuh engkau memberikan penekanan, disiapkan oleh Allah tempat itu. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Allah menyiapkan tempat itu untuk perempuan ini. Kembali, Pio, kau sudah tutup atau belum? Belum. Matius 20, tetapi yang ayat terakhir yang kau baca. Oh iya. Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu
itu akan diberikan kepada orang-orang yang ditentukan oleh Bapakku. Ayat 6, Friska baca ulang. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Tak berhingga. Dan bagaimana dia pergi ke sana? Ayat 14. Ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Baca ulang Friska, agak sinyal mungkin. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Pergi ke tempat di mana? Ayat 6. Kembali lagi untuk Sony. Naik sini Kak Sony. Jangan hanya jago taib di bawah lah. Kau tunjukkan dalam kitab suci bahwa itu bukan Maria sebagai ratu. Oke, baca. Dia pergi ke tempat itu, diberikan 2 sayap. Jangan dulu. Halo? Diberikan 2 sayap dari burung nasar yang besar, supaya wanita itu pergi ke tempat yang tidak ada iblis. Tempat apakah itu? Yang disiapkan Allah. Baca kembali ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Dan tempat itu menurut Mazmur 45, Mazmur Mesianik, ada di sebelah kanan raja. Karena itu baca kembali ayat 1 dari Wahyu 12 itu. Wanita itu punya mahkota atau tidak? Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Kesimpulan. Perempuan itu ratu karena melahirkan raja atau tidak? Iya, Rom. Kembali lagi ke Pak Nenuk. Penjelasan singkat dulu seperti ini supaya bisa berbagi. Dan terus sebentar saya mau dengar data biblis dari si Sony untuk mengatakan bahwa perempuan itu bukan Maria. Silahkan, Romo. Sebelum Sony kita naikkan, Pastor ini Marcel mau tambah 1-2 beberapa catatan dasar biblis untuk menegaskan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Pater Kafe tadi. Silahkan Pater Marcel, Friska. Oke. Tahan dulu. Ini penting sekali. CFSIS bilang perempuan itu Israel. Sangat berbahaya kalau perempuan itu Israel, maka di ayat 5 dia harus melahirkan 12 suku. Bukan 1 orang anak. Jadi CFSIS, engkau hati-hati, engkau pakai hermeneutik yang mana? Ini sangat berbahaya kalau bilang itu Israel. Ya, tafsir bebas. Karena kalau itu Israel, dia harus lahirkan 12 anak. Oke, kembali ke Kai. Seperti hanya untuk tadi saya lupa sentuh. Nanti sudah terang dulu Pastor Pio dulu. Pastor Pio lagi. Pastor Marcel. Silahkan. Baik, selamat malam. Semoga suara saya jelas ya. Ya, mantap. Oke, baik. Teman-teman umat Katolik yang hadir di room Pater pamit. Tadi Pater Hero sudah menyampaikan secara biblis, semua dasar biblis yang berbicara tentang
Maria sebagai Ratu Surga. Sekarang di bagian ini saya akan menyinggung sedikit saja karena semuanya sudah dijelaskan oleh Pater Cafe dasar biblisnya. Dasar biblisnya saya hanya singgung sedikit saja. Saya lebih fokus kepada tradisi suci dan magisterium gereja Katolik ya. Oke, baik. Saya beri judul Bunda Maria Ratu Surga dalam Mariologi Katolik. Saya tidak menggunakan Mariologi Katolik, tapi Mariologi Katolik. Itu mungkin sesuatu yang baru karena biasanya disebut Mariologi. Tapi ya tidak pernah kita menyebut Maria itu Mario. Kita menggunakan Mariologi. Gelar Maria Ratu Surga atau dalam semua dokumen gereja sering disebut dalam bahasa Latin Regina Caeli. Dalam iman gereja Katolik bukanlah hasil dari perkembangan devosi yang terlepas dari dasar, melainkan dari suatu kebenaran iman yang bertumbuh secara organik dari kitab suci yang sudah dijelaskan oleh Pater Cafe, dipelihara dalam tradisi suci, dan ditegaskan secara otoritatif oleh magisterium gereja Katolik. Seluruh refleksi ini berakar pada misteri Kristus sendiri, Kristologi ya. Karena Yesus Kristus adalah Raja, maka konsekuensi teologisnya adalah bahwa ibunya mengambil bagian secara istimewa dalam kemuliaan kerajaannya. Maka tadi titik tolaknya adalah Kristologi. Mariologi tidak pernah lepas dari Kristologi. Maria ikut disebut dalam kitab suci sedikit, tetapi secara kualitatif untuk memberikan terang kepada Kristus. Misteri tentang Yesus Kristus itu akan menjadi lebih jelas, lebih terang ketika Maria disebut. Oke. Sekarang sekilas pandang dari Alkitab saja, tadi sudah secara luas disinggung oleh Pater Cafe tadi, Pater Hero tadi. Kitab suci memberikan fondasi yang kuat meskipun tidak secara eksplisit menyebut Maria sebagai Ratu Surga. Jadi kalau mau cari ayatnya secara eksplisit menyebut Maria sebagai Ratu Surga ala pola pikir Protestan, tidak akan ditemukan di dalam kitab suci bahwa Maria disebut secara eksplisit sebagai Ratu Surga. Dalam tradisi kerajaan Daud terdapat lembaga penting yang dikenal sebagai gebirah, yaitu ibu raja yang memegang posisi kehormatan dan perantaraan dalam kerajaan. Hal ini terlihat jelas dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 19. Lalu masuklah Betsaida menghadap Raja Salomo. Bangkitlah raja menyongsong dia dan sujud kepadanya. Kemudian ia duduk di atas tahtanya dan menyuruh menyediakan tahta untuk ibu raja. Lalu duduklah perempuan itu di sebelah kanannya. Dalam struktur ini, ibu raja bukanlah sekedar figur ibu rumah tangga, tetapi memiliki peran kerajaan yang nyata. Jadi ketika Injil menurut Injil Lukas menyatakan tentang Yesus, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya dalam Lukas bab 1 ayat 32, maka jelas bahwa Yesus adalah Raja Mesianik dari garis keturunan Daud. Maka dalam terang tipologi ini, Maria sebagai ibunya secara logis mengambil peran sebagai ratu dalam kerajaan tersebut. Dimensi ini diperdalam dalam peristiwa kabar sukacita dan kunjungan Maria kepada Elisabet. Dalam Injil Lukas 1 ayat 42, Elisabet berseru, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Dan Maria sendiri bernubuat dalam Magnifikatnya, "Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia kecuali Protestan." Segala keturunan kecuali Protestan akan menyebut aku berbahagia.
Lukas bab 1 ayat 48. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kemuliaan Maria bukan bersifat sementara, tetapi bersifat universal dan lintas zaman, suatu indikasi awal akan pemuliaannya dalam rencana Allah. Lanjut. Puncak simbolisme biblis atau alkitabiah ini mengenai kemuliaan Maria itu tampak dalam kitab Wahyu bab 12 ayat 1. Pak Hero sudah menjelaskan secara detail tadi. Saya hanya garis besar saja dari biblis. Dalam kitab Wahyu bab 12 ayat 1, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Perempuan ini melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Wahyu 12 ayat 5. Suatu rujukan jelas kepada Mesias. Jelas, itu rujukan jelas kepada Mesias. Tradisi gereja Katolik bukan Protestan, tradisi gereja Katolik membaca teks ini dalam tiga dimensi. Sebagai lambang Israel, sebagai lambang gereja, dan sebagai lambang Maria. Cek juga itu Raymond Ebron ya, tafsiran Raymond Ebron tentang Wahyu. Cek, bisa dicek. Protestan itu cek itu Raymond Ebron, studi Alkitab, tafsir Alkitab dari Raymond, studi Alkitab dari Raymond Ebron. Jadi rujukan kepada Israel, gereja, dan istimewa kepada Maria. Mahkota 12 bintang yang dikenakan perempuan ini menunjukkan simbol kerajaan, sementara keberadaannya di langit menegaskan dimensi kemuliaan surgawi. Dengan demikian, Wahyu sebagai penutup dari kitab suci memberikan gambaran profetis tentang seorang perempuan yang dimuliakan secara kerajaan dalam persekutuan dengan Sang Mesias. Sekarang itu ringkasan dari data biblis yang tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh Pater Hero. Saya hanya merangkainya secara struktural. Sekarang kita masuk ke tradisi suci. Tradisi suci, jangan lupa proti. Tradisi suci, para bapak gereja yang merawat pengajaran para rasul. Tradisi suci gereja Katolik sejak awal menafsirkan misteri ini dalam terang Kristus dan karya keselamatannya. Irenaeus dari Lyon menulis, simpul ketidaktaatan Hawa dilepaskan oleh ketaatan Maria. Apa yang diikat oleh Hawa melalui ketidakpercayaan dilepaskan oleh Maria melalui iman. Dengan demikian, Maria dipahami oleh Santo Irenaeus dari Lyon sebagai Hawa baru yang bekerja sama dalam rencana keselamatan Allah. Jika Kristus adalah Adam baru dan Raja ciptaan baru, maka Maria sebagai Hawa baru mengambil bagian dalam kemuliaan tersebut. Pandangan ini dilanjutkan lagi oleh Santo Efraim dari Syria yang dalam himne-himnenya menyebut Maria sebagai nyonya dan ratu, serta oleh Agustinus dari Hippo yang menegaskan bahwa Maria adalah lebih berbahagia karena menerima iman Kristus daripada karena mengandung daging Kristus.